Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa Transformasi TV dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini saya ditemani Bapak Srianto Ahmad. Selamat malam. Selamat malam. Beliau adalah seorang aktivis, selain juga pimpinan redaksi, kemudian ketua Padepokan, dan berbagai jabatan lainnya disandang oleh beliau. Tapi alhamdulillah pada malam ini tetap segar bugar dan istimewa kondisinya, Pak. Tetap semangat. Harus dong. Oke, melanjutkan perbincangan kita tentang Pilpres dan pesta demokrasi rakyat yang akan kita selenggarakan pada tahun 2024 ya Pak. Terkait dengan Presiden nih Pak, RI 1. Ya, kemarin kita sudah membicarakan tentang Satrio Piningit, tentang Ramalan Joyoboyo, dan kemudian saya juga ingin menanyakan ini tentang sikap Jokowi. Ya, karena kita ini lagi viral nih kayaknya pandangan masyarakat yang kemudian ada dua sisi, satu sisinya wah ini pro ini memilih ini ya begitu nggak? Saya ingin tanya Bapak, pendapat Bapak seperti apa? Ya, kalau ditanya ke saya, Iya. kan kemarin karena memang saya senang segala sesuatu itu bahasanya itu sanepo ya. Biar segala sesuatu itu tidak ada tendensi biar kita berpikir netral, dan juga ingin mengedukasi masyarakat bukan hanya ini sebuah ramalan, tetapi ini adalah analisa politik atau manajemen konflik, atau ini segala sesuatu yang hubungannya dengan perilaku budaya politik, agar sekolah itu semua itu beretika dan beranalisa, karena itu sebetulnya hal yang seperti itu sudah diajarkan oleh para sesepuh kita ya. Banyak sekali orang Jawa pakai sanepo, pakai etika, bahkan di kitab-kitab suci pun semua itu pakai bahasa amsal ya, bahasa yang sifatnya itu majas atau apa, ada tapi juga yang sifatnya juga dohir, tapi pada intinya kembali ke segala sesuatu yang seperti amsal, atau bahasa kerennya itu bahasa secara hakikat. Ya, kemudian ingin saya tanyakan untuk ini kan ramalan-ramalan itu ternyata sudah muncul ya, jadi dulu sudah muncul ya tentang sosok kepemimpinan. Ya, yang ingin saya tanyakan terkait dengan ramalan dari Ronggo Warsito tentang 7 Satrio Piningit itu Pak, apakah itu ada kaitannya dengan nanti? Ya, betul, karena Ronggo Warsito itu sebenarnya dia kan diilhami dari karya sastranya Jongko Jangkaning Joyoboyo atau Jangkal dari Biaya Joyoboyo itulah ya. Artinya bahwa segala sesuatu itu nanti ada 7 pemimpin. Segala sesuatu ya, kalau di Al-Quran dan Sunnah di kitab rata-rata sab 7, berapa hubungannya dengan 7. Nah ini Ronggo Warsito itu sering menulis itu juga pas ya. Ada 7 kepemimpinan. Kalau dari 7 kepemimpinan itu yang 4 ini sudah berlalu. Di Ronggo Warsito itu mengatakan ada 7 kepemimpinan. Yang pertama itu adalah Satrio, yaitu Satrio itu dia itu Satrio Kinunjoro, tetapi yaitu Murwo Kencono. Apa itu maksudnya? Ya artinya artinya dia itu dalam kondisi pergolakan, dia perang, tapi dia itu juga Murwo, artinya terkenal tenar seantero jagat, karena dengan konferensi Asia Afrika bahkan dia memimpin, bahkan sebagai bapak pemimpin dunia ya, salah satu. Artinya itu sudah bisa dibaca, itu ada Pak Karno. Yang kedua Satrio Mukti Wibowo, yaitu Satrio Mukti Wibowo ya jelas orang kalau mukti itu jelas seneng kaya, dia juga artinya menguasai beberapa kekuasaan, beberapa ekonomi, itu Mukti Wibowo, artinya kemuliaan lah itu. Tetapi ada yang berikutnya itu sinanggan, yaitu kesandung kasempar. Ada suatu masalah ketika reformasi kuyo-kuyo seperti apa, ya itu ada tandanya seperti itu, patut diprediksi itu adalah Pak Harto. Yang ketiga adalah Satrio Jinumput
yaitu semono atur. Itu memang hanya masa transisi aja. Itu sudah Dijipuk tapi semono atur. Jadi memang semono atur artinya dijipuk tapi karena hanya transisi, diberi waktu. Yang keempat itu adalah satrio, ya setelah Habibie itu adalah satrio lelono tapi topong rame. Jadi satrio lelono topong rame itu siapa? Ya kesana kemari. Sebenarnya Pak Presiden yang Pak Gus Dur ini kan kemana, sampai ke Israel, sampai ke mana ini negeri Amerika sana. Bahkan Bill Clinton pun ketika saat pertanyaan kepada Pak Gus Dur itu sampai tahu, walaupun dia nggak lihat ya, tapi bisa tahu barang-barang yang di Gedung Putih itu tahu. Sampai Bill Clinton itu ya bisa tahu sejarahnya, itu karena Pakistannya si Gus Dur. Yang keempat, yang kelima ini adalah yaitu satrio piningit, yaitu wis piningit tetapi itu menghamung tuwo. Jadi artinya apa? Satrio piningit itu berarti apa? Dia memang terah. Yang jelas dia terah Soekarno, jelas Bu Megawati itu. Tapi hamung tuwo. Jadi hamung tuwo itu ya dia secara ideologi adalah meneruskan ideologinya bapaknya dan menang pemilu kan. Dah 4 itu sudah terjadi. Yang 5 ya dia. Yang 6 itu adalah satrio, yaitu boyong pambukaning gapuro. Maksudnya itu Pak? Nah maksudnya begini. Ini kalau sama banyak terjadi para pengamat itu. Kalau kami punya analisa sendiri ya, bahwa yang namanya satrio itu adalah suatu orang yang dia diagung-agungke, itu satrio. Bahasa mudahnya gitu. Kalau bahasa pangeran, anak raja, karena kita sudah ada di dada kerajaan, semua sudah republik, kita gambarkan orang yang diagung-agungkan, yang sudah dipercaya oleh publik, itu satrio. Yang berikutnya itu bahasanya boyong pambukaning gapuro. Nah, boyong itu pambukaning yang membuka pintu keemasan, mau menuju zaman keemasan. Kalau dalam Kolo Tidho itu kan ada, yaitu zaman Kolo Wiseso atau Kolo Tidho, zaman Kolo Bendu dan zaman Kolo Sobo. Nah ini sudah memasuki zaman Kolo Bendu mau ke zaman Kolo Sobo. Nah, zaman Kolo Bendu ini kan sudah adanya Pak Gebluk, adanya pandemi. Nah, maka ini dilanjutkan dengan satrio membuka pambukaning gapuro. Nah ini apa? Dia terus satrio yang membuka cakrawala, bahkan pambukan gapuro. Gapuro itu gampangannya kan pembangunan. Pintu masuk pembangunan, dan dikatakan ini adalah adalah Pak siapa ini? Pak Gus Dur sama Pak Jokowi. Karena dia membuka apa? Pintu ning gapuro gitu. Ya, bahkan itu kan nanti Pak Jokowi itu kan di samping itu dia sebagai pembangunan gapuro, bapak pembangunan karena bapak infrastruktur, tapi dia juga diapit oleh negarawan yang spiritual, yaitu Pak Ma'ruf Amin gitu. Nah ini makanya dengan infrastruktur di mana buka gapuro dari sisi apa ya? Sisi apa perbatasan dibuat gapuro, inilah adalah prediksinya adalah Pak Jokowi. Nah ini yang digadang-gadang nanti oleh Ronggo Warsito itu adalah ini namanya Ratu Adil, Imam Mahdi. Itu yang dinanti-nanti itu adalah ini satrio piningit tetapi kisanian wahyu. Satrio piningit yang adil, Imam Mahdi, atau kata Ratu Adil yang baik bijaksana. Iya. Tapi dia kisanian wahyu. Itu apa? Dia dapat wahyu keperabuan loh. Wahyu widayat, wahyu keperabuan itu ya wahyu di situ artinya tentang kepemimpinan. Ada istilahnya Astrobroto di situ. Kalau pemimpin harus memahami yang namanya Astrobroto. Astro itu wolu, broto itu lelampahan. Gitu. Kalau ditanyakan tentang Pak Jokowi, nah ini saya gambarkan ini, saya mengambil tema itu bahwa Pak Jokowi ini adalah panembahan. Karena dia sebagai seorang raja atau ratu yang mau lengser ke Prabon. Nah sekarang saya katakan Pak Jokowi itu adalah sebagai panembahan.
Karena dia di daerah lawu, dia sebagai panembahan lawu yang akan medar Wahyu Makutoromo. Ya Makutoromo itu mantan disampaikan kepada siapa? Lah Satrio Jokowiran seperti kemarin episode kemarin Satrio Jokowiran. Pemenang pemilu nanti adalah Satrio Jokowiran. Nah, terus kemudian yang bisa diterjemahkan apabila diterjemahkan Satrio Jokowiran soalnya seperti apa? Lah Satrio Jokowiran itu kalau Satrio itu kan jelas gambar orang yang diagung-agungkan, tapi bukan berarti pernah itu Satrio atau pangeran atau raja yang kalah perang. Nah, berarti yang kalah perang itu siapa? Saya nggak akan memprediksi, biar pemirsa yang akan memprediksi sendiri gitu. Oh iya. Biasanya memang pendekar itu menangnya di akhir. Maka ini kalau mau negara ini mau mencari zaman keemasan atau zaman Kolosobo, kan diprediksi oleh salah satu titik oleh Satrio Jokowi ketika pemilu kemarin, nanti di tahun 2050 negara Indonesia akan menjadi negara yang maju. Dan negara tidak hanya maju, tapi negara yang baldatun, toibatun, warobun, ngobur. Nah itu. Nah ini siapa yang nanti misalnya di Pambukuan sudah dibuka ini pintu-pintu pembukaan, bahkan panditonya Lawu ini, ya Pak Jokowi ini sudah sampai ke tidak hanya di G7, G10, bahkan dia sudah masuk ke namanya BRIC di Asia Afrika. Bahkan dunia ini, belahan dunia ini akan diantarkan oleh Satrio yang membuka Gapura ini, yang sekarang jadi Begawan Lawu ini. Nah ini makanya ini gini, Begawan Lawu ini harus cepat-cepat medar sabdo kepada Jokowi agar nanti pembangunan bisa berlanjut ya. Iya betul. Ya supaya nanti juga karena tujuan dari Pak Jokowi dulu membangun infrastruktur adalah untuk membuka pintu ekonomi, pengetahuan ekonomi yang mana akan meningkatkan taraf hidup. Gitu. Seperti itu mungkin. Kemudian maaf Pak, tadi Bapak belum menjawab tentang Pak Jokowi ini tadi. Iya. Yang saya awal-awal saya tanyakan itu ya. Masih ingat nggak tadi pertanyaan saya? Iya. Ya, tolong dijawab. Nah, Pak Jokowi ini saya identikan sebagai Begawan Lawu ini harus bisa cepat-cepat karena dia sudah mau titiwantinya lengser ke bawah, harus cita-cita dia medar sabdo tentang Wahyu Makutoromo. Makuto itu adalah Makuto itu, Romo itu Wahyu Widaya Wahyu Keprabon. Istilah Jawa Wahyu Keprabon itu ya wahyu kepemimpinan, wahyu tentang kebijaksanaan, bagaimana mengajarkan tentang sangkan paraning dumadi, bagaimana tentang hidup dalam kehidupan, bahwa di dalam sebuah kehidupan itu ada dunia dan ada akhirat. Bagaimana kita berbicara dari sisi yaitu akidah, syariah, thariqah dan makrifat. Kembali ke sesuatu adalah makrifat. Sangkan paraning. Ya ini harus dititahkan oleh Pak Jokowi atau Begawan Lawu ini kepada Satrio Wirang. Dan nanti Satrio Wirang ini yang harus nanti sebagai pelanjutnya. Iya. Tapi mungkin kalau bisa disimpulkan seperti ini, mungkin Pak Jokowi sekarang ini baru melihat, mungkin ya melihat ini tokoh mana yang nanti akan melanjutkan kepemimpinannya beliau. Tapi kalau melihat tanda-tandanya saat di kepemimpinan Satrio ke-7 itu kan ada Satrio Piningit, Kisinian Wahyu. Lah Satrio Piningit Wahyu ini kan orang yang memahami tentang religius, budaya dan agama, dan dia juga pandai tentang ilmu kepemimpinan, tapi juga pandai tentang ilmu supranatural. Nah ini apakah ada ke arah itu? Berarti ada dua ini. Masih Jokowi Wirang ini bisa diartikan karena bersimandungan dengan ini Satrio Piningit. Satrio Piningit memang kadang-kadang memang dia terah ratu ya. Terus yang kedua, Kisandungan Wahyu ini siapa? Dan Kisandungan Wahyu ini jelas bisa orang yang memang betul-betul kewibawaan dan karismanya sudah paripurna. Parikesit lah, paripurna. Anaknya Arjuna itu kan paripurna. Jadi nanti orang raja atau presiden selanjutnya ini adalah orang yang waskita dan paripurna. Nah, orang yang waskita dan paripurna itu ya harus mempunyai kewibawaan, dia mengetahui tentang tidak hanya lokal, tapi nasional, tapi juga internasional. Dan dia juga mengenai tentang ekonomi, pertahanan, politik. Tidak hanya persoalan
hanya berpikir hanya di medsos aja. Sekarang karena perangnya itu tidak hanya perang di darat, tidak hanya di laut dan di udara. Sekarang perang ini sekarang kalau dulu siapa yang menguasai ekonomi dan Iya. menguasai udara itulah yang menang. Tetapi berikutnya adalah siapa yang menguasai tentang teknologi informasi itu adalah yang menang. Tetapi sekarang tidak. Lebih tinggi lagi. Apa itu? Siapa yang memenangkan peperangan tentang gelombang metafisika, Metafisik itulah ya. yang menang. Iya. Gelombang, karena kan pancaran gelombang. Semua gelombang kan lewat HP aja kita sudah. Siapa yang menguasai tentang gelombang, berarti kalau gelombang itu adalah neuron. Siapa yang bisa bentuk manusia cahaya, manusia kepemimpinan, itulah yang menang. Nanti yang dapat kepemimpinan, cahaya kepemimpinan, itulah yang memenangkan peperangan. Atau yang memenangkan nanti yang ditunjuk. Karena wahyu, ditunjuk sebagai wahyu keprabon. Itulah yang kepemimpinan Indonesia ke depan. Karena pemimpin ke depan itu nanti yang membawa kita kepada suatu kejayaan. Tapi jangan salah Pak, pendapat rakyat tetap akan nomor satu. Karena demokrasi ini rakyat itu sebetulnya rakyat itu kan juga artinya sebagai manusia. Bahkan itu dia titah. Titah itu keadaannya dia segala sesuatu itu ada yang namanya maha super. Nah, maha super itulah nanti yang akan menitikkan kepada manusia di dunia calon khalifatul bil ard minimal di miniatur Indonesia lah. Lanjut Jokowi nanti adalah calon khalifah miniatur ala Indonesia. Atau sekarang ala Nusantara. Karena IKN-nya sudah ada. Iya, IKN-nya sudah ada, betul. Ya, sekali lagi ya mudah-mudahan nanti ini tujuan kita adalah untuk memberikan edukasi dalam berpolitik, memberikan edukasi kepada masyarakat di dalam memilih pemimpin supaya kita tidak salah pilih, salah kaprah, akhirnya yang akan nantinya akan membawa Indonesia menuju ke yang lebih baik. Ya, pesan saya, moga-moga Begawan Lawu itu cepat-cepat medar sabdo ya. Medar sabdo nanti siapa yang dapat wahyu Widayat, wahyu keprabon, wahyu Makutoromo itu hendaknya Begawan. Karena yang namanya Begawan itu mesti sudah sidik paningal. Nah, otomatis dia akan tahu siapa nanti calon pemimpin berikutnya. Tunggu di episode berikutnya. Ya, semoga dengan apa yang kita tayangkan dan bincang-bincang kita pada nanti ini akan memberikan edukasi kepada masyarakat dengan nilai yang positif supaya kita tidak salah pilih di dalam menentukan RI 1 di tahun 2024. Siapapun yang jadi, tentunya kita berharap akan menjadikan Indonesia ini menjadi negara yang maju dan berkembang ke arah yang lebih baik. Demikian bincang-bincang kita pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Srianto Ahmad atas kehadirannya dan terima kasih kepada pemirsa Transformasi TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.